Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih bisa menghadiri diskusi pada siang hari ini untuk teman-teman dan ibu-ibu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Hartina Fattah. Terima kasih Ibu sudah hadir membersamai kita di sini untuk mendengarkan pemaparan materinya, dan juga kepada eh, kandidat dokter Bapak Abu Rizal sudah menyiapkan kelasnya ini, program short course agar bisa terlaksana sampai hari Jumat ini. Dan untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada siang hari ini, saya mengucapkan juga terima kasih. Dan eh, pembahasan kita pada siang hari ini adalah terkait pengembangan keterampilan abad ke-21, tepatnya poinnya yang akan kita bahas dan ulas lebih jauh oleh ibu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu kepemimpinan dan manajerial. Jadi kita akan mendengarkan lebih jauh pembedahan dan penguraian lebih jelasnya kira-kira apa itu sebenarnya kepemimpinan dan sistem manajerial. Saya pikir dari ahlinya kira-kira seperti itu. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan siang hari ini, saya mencoba untuk membacakan CV singkat dari beliau untuk menggambarkan seperti apa kredibilitas beliau, sehingga teman-teman tidak sungkan begitu bahwa ini orang ahli gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, uh, Ibu Dr. Hartina Fattah SSI MM, beliau rektor dari Institut Agama Islam Yatnas Jeneponto, teman-teman. Dan beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Hasanuddin, teman-teman. Dan juga organisasi yang pernah diikuti beliau itu sebagai bendahara di ICMI Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga Ketua Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, teman-teman. Dan juga ada pengurus Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia. Dan yang terakhir, pengurus MUI Kabupaten Jeneponto, teman-teman. Itu mungkin singkat saja ya, tapi bisa saya bilang beliau orang yang sangat hebat begitu. Ampun. Nah, kira-kira seperti itu untuk menggambarkan ya. Saya mungkin tidak banyak membahas, tapi Ibu mungkin bisa menunjukkan lebih lanjut seperti itu. Dan kita akan masuk materi yang membahas tentang kepemimpinan dan manajerial, teman-teman. Eh, saya pikir nanti teman-teman tidak sungkan untuk bertanya kepada beliau. Dan mari kita langsung dengarkan pemaparan lebih lanjut dari beliau, teman-teman. Kepada Ibu, saya persilakan. Silakan, Bu. Iya, terima kasih banyak. Sebelumnya saya bisa share share screen ya Ya, boleh Bu, silakan. dari saya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, Ya, udah kelihatan, Mbak Bu Musita? Kelihatan Bu, Ya, udah kelihatan ya. kelihat Ya, makasih banyak. ya, kelihatan. Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ini kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Khairiyah Mamujuh sudah diajak bergabung dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini short course ya. Ini kegiatan berarti kegiatan akademik di luar jam perkuliahan ya. Seperti itu bentuknya.
Betul Bu Rektor, betul. Oh, luar biasa. Dan saya sering melihat itu Stit Al Khairia ini hampir setiap tahun ini berjalan terus ini. Luar biasa. Saya bahkan di kampus saya ini nggak berjalan secara kontinu di Al Khairia Mamuju, luar biasa nih. Saya nyontek ini, ngambil hal-hal yang baik di STIT Al Khairia Mamuju. Jadi Kasih saya Bu ucapkan Rektor. terima kasih banyak ya. Dan Ibu moderator, Ibu musikal, terima kasih banyak juga sudah perkenalkan. Saya sebenarnya bukan, saya canggung saya dikatakan sebagai ahli di bidang kepemimpinan. Kenapa? Karena saya pun lagi belajar. Saya ini kalau dikatakan ahli tuh harus ada apanya ya, sertifikatnya, certified-nya sudah berkualifikasi. Namun dalam hal kepemimpinan ini saya sementara menjajaki, dan memang sejak diamanahi menjadi ketua STAI dan lanjut menjadi rektor IAI, ini tantangan yang luar biasa. Saya pun sampai sekarang masih belajar, selalu masuk di forum-forum leadership untuk bagaimana supaya bisa menjadi pemimpin yang ideal yang bisa dikatakan berhasil. Baik, pada saat kandidat doktor Rizal, Abu Rizal ini bilang sama saya, Bu mau nggak, bisa nggak jadi narasumber di kegiatan ini? Saya dikasih beberapa materi. Duh, materinya kayaknya berat-berat nih. Sepertinya cobalah saya sharing tentang hal-hal yang sudah saya pelajari di leadership, di forum leadership, belajar tentang apa itu kepemimpinan dan em, versus manajerial. Jadi, nah, saya mau tanya dulu nih sama ini pesertanya mahasiswa semua ya, atau ada masyarakat umum, atau ada juga yang umum? Mahasiswa semua Bu, Oh, mahasiswa. mahasiswa semua dari Fit Al Haria semua ya, luar biasa. Ya, jadi, nah, sebenarnya seringkali itu orang menganggap leader dan manager itu memiliki arti yang sama. Nah, mungkin keduanya memiliki peran yang memang hampir mirip dan karakteristiknya juga mirip, namun ternyata itu berbeda antara pemimpin dan manajerial. Kalau seorang manajer itu selalu dituntut untuk mampu mengelola organisasi secara efektif, tapi tidak serta-merta juga dia dikatakan sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi, mampu menginspirasi orang lain, karena nah ada dua kata kunci antara perbedaan antara pemimpin dan manajerial. Nah, sebenarnya apa sih urgensinya eh, kita membahas tentang kepemimpinan dan manajerial? Jangan sampai eh ini hanya sebatas apa istilahnya wawasan aja yang tidak bisa kita implementasikan. Jadi saya berharap tujuan sharing kita pada hari ini, kita tidak hanya sekedar tahu apa definisi kepemimpinan dan manajerial, tetapi lebih kepada bagaimana kita sebagai makhluk di muka bumi. Saya kira kita sama-sama tahu kisah surah Al-Baqarah ayat 2 yang selalu menuntut kita sebagai hakikatnya sebagai manusia itu untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin seperti apa? Pemimpin yang mampu mengelola isi bumi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi intinya bagaimana kita menjadi pemimpin yang ideal dan pemimpin yang berhasil. Dan saya pun masih belajar ya, jadi perlu dicatat nih, saya pun masih belajar untuk bisa menjadi pemimpin seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita coba coba eh, sama-sama apa namanya, tahu dulu definisi pemimpin. Kalau menurut teman-teman sendiri, pemimpin itu apa sih? Ada yang bisa eh chat di kolom komentar? Saya sudah kasih contekan sih sebenarnya. Pemimpin itu apa? Silakan Muhammad Salim, Bu, ingin bersama. Ya, Oh, baik, terima kasih kesempatannya. Saya Muhammad Salim. Menurut saya ya. pemimpin itu adalah satu individu yang dapat memberikan pengaruh, mempengaruhi dan
eh, bertanggung jawab dalam keputusannya. Begitu saya. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin. Kata kuncinya apa itu? Mempengaruhi ya, Ya, mampu ya, influence sebagai influence, mampu mempengaruhi. Nah, tuh benar sekali Muhammad Salim. Muhammad Salim prodi apa? saya prodi manajemen pendidikan Islam MPI. Oh, MPI ya, MPI. Oh, di Stid Al-Haria ada berapa program studi? Eh, itu Bu, salah satunya. Oh, satu. Hanya satu program studi ya di Stid Al-Haria. Betul, Bu, Pak, betul. oh, cuma Betul, satu Bu. ya. Oh, berarti, Ya, berarti harus nambah nambah prodi nih siap, Bu biar Rektor. ya biar bisa apa namanya semakin berkembang. Siap, Bu Rektor, siap. Ya, insyaallah. Kalau gini terus programnya nih bisa bisa bertambah nih program studinya. Jadi itu tadi kata kuncinya, pemimpin itu mampu mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk mau berpartisipasi dan berkontribusi. Jadi esensinya itu pengaruh dan inspirasi. Kemudian sebenarnya unsur utamanya itu adalah visioner, memberikan dia sebagai visioner dan dia sebagai motivasi. Kemudian ada juga melekat kepada dirinya itu harisma dan empati. Kalau kata saya sendiri sih, sebenarnya kepemimpinan itu adalah sifat seorang individu yang melekat pada dirinya. Jadi sifat-sifat personal itulah yang dia miliki sampai dia bisa mampu mempengaruhi orang, mengarahkan orang, dan menginspirasi orang lain supaya tujuannya bisa tercapai. Apakah itu tujuan individunya atau kalau misalnya dia diminta sebagai pemimpin di suatu organisasi, tujuan organisasi itu terlaksana. Jadi makanya selalu ada istilah tuh minimal kamu jadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Seperti itu. Jadi minimal kamu jadi pemimpin. Itu karena memang itu kita harus punya, setiap orang tuh harus punya sikap pemimpin di mana dia bisa mempengaruhi orang supaya ya kalau mau tujuanmu tercapai ya kita kan tidak bisa hidup sendiri. Kita bermakhluk sosial, jadi kalau kita punya secara individu kita punya tujuan sendiri ya berarti kita harus mampu mempengaruhi orang supaya dia membantu kita mencapai tujuan kita. Nah, bagaimana kalau di satu organisasi sama juga seperti itu juga. Nah, cuman bedanya kalau organisasi orang-orang itu kita kelola supaya mau menjalankan tujuan organisasi. Seperti itu. Jadi, eh, nah kalau manajerial sendiri, ada yang bisa sampaikan di kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau manajer itu apa? Manajerial. Kalau manajerial itu biasanya dipegang oleh orang yang disebut dengan manajer atau CEO atau direktur. Rektor pun juga rektor. Ada nama jabatannya kalau manajer ya dikasih orang tugas sebagai manajer berarti itu berkaitan dengan jabatannya. Kira-kira apa sebenarnya definisi manajerial? Ada yang bisa kasih tahu saya di kolom chat aja, ditulis aja. Oke, sepertinya ini ya. Jangan sampai teman-teman dari Stid Alheria belum taunya seorang manajer itu pemimpin juga. Beda teman-teman. Kalau manajer itu terkait dengan jabatan atau pekerjaan. Jadi seorang manajer tuh harus mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan apa istilahnya, tugas pokoknya, peran formalnya seperti apa. Nah, itu dia. Jadi seorang manajer itu dia eh, fokus kepada standar operasionalnya, metode kerjanya. Nah, dia berorientasi kepada apa yang dia mau dapat peroleh hasilnya.
gitu, efisiensi, produktivitas, kinerja dan jelas. Jadi biasanya kalau manajerial itu dia akan lebih berhati-hati atau lebih menganalisis sesuatu, kemudian lebih terstruktur dan orientasinya terhadap pencapaian hasil. Ada hal yang harus dilihat, ada wujud yang harus dilihat gitu. Bedanya dengan kepemimpinan tidak ada, tidak terlihat tujuannya, namun tercapai. Tapi ada fungsi tertentu yang harus dijalankan oleh seorang manajer, yaitu proses perencanaan. Ini bisa dikatakan sering dikenal nih dengan POAC gitu, POAC ya. Mulai dari perencanaan, actualizing, kemudian organizing, kemudian controlling. Lebih kepada itu. Ada fungsinya. Kalau belajar, pasti saya kira ini manajemen pendidikan, belajar tentang manajemen dulu ya. Pasti ada mata kuliah manajemen. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ini yang saya tampilkan perbedaannya, perbedaan pemimpin dan manajer, sebenarnya em, pasti ada persamaannya, ya kan? Pasti ada persamaannya. Teman-teman tahu nggak persamaannya apa? Ini saya sudah tampilkan perbedaan antara pemimpin dan manajer. Dilihat dari aspek fokus utamanya. Kalau seorang pemimpin itu dia fokus kepada visi dan orang-orangnya. Orang yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia mampu mengelola atau menginspirasi dan mempengaruhi orang untuk bisa bersama-sama melakukan sesuatu gitu. Nah, sedangkan kalau manajer itu dia tidak melihat orangnya, dia melihat pekerjaannya, sistemnya, melihat prosedurnya. Dia sesuai dengan prosesnya harus harus teratur, maksudnya dia harus sesuai tahapan-tahapannya. Jadi sistem dan proses itu fokus utamanya ke situ. Dia terhadap kepekerjaan, tidak melihat dari orangnya. Kemudian orientasinya, kalau untuk seorang manajer itu orientasinya itu mau melihat hasilnya di sekarang dan mau melihat ke apa istilahnya keberlangsungan aktivitas itu berjalan stabil atau tidak. Sedangkan untuk seorang pemimpin dia melihat tujuannya itu orientasinya masa depan dan selalu dilakukan inovasi. Makanya lebih kepada pendekatan transformasional. Sedangkan untuk manajer itu pendekatannya pendekatan transaksional gitu. Kemudian gaya komunikasinya pun ada perbedaan di situ, di mana gaya komunikasinya itu lebih untuk pemimpin itu lebih terbuka, mau menerima, mau mendengar. Pemimpin itu harus lebih banyak mendengar juga. Sedangkan manajer itu dia sifat lebih kepada pengarahan, lebih kepada harus pokoknya karena standarnya seperti ini kerjakan sesuai dengan prosedur seperti dan formal kalau untuk manajer. Sedangkan dalam pengambilan keputusan nih, ini ada juga perbedaannya nih. Kalau seorang manajer itu dia sangat berhati-hati karena resiko yang dia mau ambil itu dia sangat minim. Artinya dia tidak mau ambil resiko yang tidak sesuai dengan prosedur. Sementara seorang pemimpin itu dia sifat dalam mengambil keputusan biasanya lebih intuitif. Intuitif itu apa? Intuitif itu biasa spontan aja. Spontannya bukan berarti tapi spontannya itu biasa saja berdasarkan dari pengalaman atau secara tidak sadar ya mengambil keputusan dan dia lebih lebih berani. Nah, coba ini perbedaannya saya sudah sampaikan. Kalau persamaannya, ada yang tahu enggak persamaannya apa? Satu saja. Tujuan organisasi.
Iya, sama-sama mau itu ya, sama-sama mau mencapai tujuan organisasi, benar sekali. Oke, kita coba lihat fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu seorang manajer itu akan melaksanakan fungsinya sesuai dengan em, apa istilahnya siklus. Jadi ada siklusnya. Ini gambar yang ini tuh siklus nih. Mulai dari perencanaan, kemudian mengorganisasi atau mengatur apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah ada. Misalnya kita pertama dari perencanaan dulu. Dari dalam sebuah fungsi manajerial itu yang pertama dia harus mampu merencanakan sesuatu. Jadi apa yang mau direncanakan? Yang direncanakan itu tujuannya, strateginya, bagaimana langkah-langkahnya dalam menjalankan misinya. Nah, seperti itu. Kemudian siklus yang kedua itu masuk kepada organizing. Dia mengatur sumber daya, mulai dari menyusun struktur organisasi supaya bisa eh, apa istilahnya, supaya bisa membagi-bagi pekerjaan, nah gitu. Kemudian menetapkan dan mengatur sistem kerjanya. Nah, kemudian masuk ke siklus yang ketiga yaitu pengarahan atau leading, memimpin. Nah, disinilah kalau saya mau katakan apa namanya, disinilah sifat kepemimpinan seorang manajer itu dimunculkan. Yaitu dia harus mampu memimpin, memotivasi, dan mengarahkan timnya supaya bisa mau bekerja. Dan setelah kepemimpinan, leading itu masuk ke kontrol karena segala sesuatunya harus dikontrol, harus dievaluasi. Setelah dievaluasi, dilihat tindak lanjutnya, itu tetap bagian dari pengontrolan apakah sudah sesuai dengan tidak dengan perencanaan. Setelah itu, jika ada tindak lanjut jika belum ada yang belum di eh, apa istilahnya yang dicapai targetnya, maka kembalikan lagi ke perencanaan. Perlu perencanaan ulang lagi untuk mencapai target yang belum tercapai. Itu terus siklusnya. Namun yang saya mau katakan bahwa eh, eh, apa namanya, seorang manajer itu memang dia harus menjalankan fungsi kepemimpinan. Ya, ini fungsi yakni memimpin, memotivasi, dan mengarahkan timnya. Nah, itu jadi siklusnya terus berkelanjutan ini dan saling berkaitan, saya pikir begitu. Baik, nah sedangkan fungsi kepemimpinan itu nih ada, kalau saya dapatkan referensinya harus ada keterampilan konseptual. Jadi secara konsep sebagai pemimpin itu memang pemimpin itu harus mampu berpikir strategis, kemudian mampu menganalisis sesuatu itu secara kompleks, punya visi jangka panjang, dan berani mengambil keputusan secara konsep, dan dan punya apa namanya, inovasi dan kreativitas. Untuk keterampilan interpersonalnya, ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin nih, mampu berkomunikasi efektif, mampu memimpin timnya, mampu bernegosiasi, kemudian punya rasa empati, peka, dan mampu menjaring kolaborasi dan networking. Nah, saya kira semua ini tidak ini untuk keterampilan interpersonal ini ada yang lahir secara hasilnya, ada yang muncul secara lahir, ya memang orangnya memang sudah punya sifat itu, tetapi ini perlu dilatih ini.
yang keterampilan interpersonal ini. Ini perlu perlu ada juga, ini perlu dilatih kalau menurut saya. Saya pun masih sementara belajar nih bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Kemudian keterampilan teknis. Nah, ini kalau untuk keterampilan teknis ini berkaitan dengan hal-hal spesifik yang menjadi pekerjaannya. Atau bisa saja saya katakan bahwa eh, di sini fungsi manajerialnya. Jadi seorang pemimpin itu dia harus mampu menjalankan fungsi manajerial dan seorang manajerial itu harus punya fungsi kepemimpinan. Bisa dimaknai gitu, seorang pemimpin harus punya fungsi manajerial dan seorang pemimpin harus bisa menjalankan fungsi manajerial. Nah ini, nah kalau bicara soal tantangan di abad 21, ya pemimpin itu memang harus mampu beradaptasi terhadap segala perubahan-perubahan. Kalau misalnya kita sekarang sudah masuk di era digital, teknologi, ya pemimpin memang harus mengikuti, beradaptasi. Kemudian meningkatkan AI literasi. Nah, ini juga AI ini eh, sekarang sudah banyak macam AI, bukan hanya ChatGPT itu saja, banyak macamnya, ada Gemini dan lain sebagainya. Ini pun saya juga sementara eh, belajar-belajar juga nih. Kemudian untuk sebenarnya saya belum catat juga ini untuk menghadapi abad 21 yang dimana abad 21 itu kita dihadapi dengan adanya VUCA, volatility, kemudian uncertainty. Volatility itu adalah pergerakan apa ya istilahnya seperti ombak begitu yang naik turun masalah terus ada terus. Kemudian perkembangan zaman apa namanya perkembangan teknologi juga terus naik turun seperti itu, volatility. Dan untuk uncertainty kita juga menghadapi ketidakpastian. Kemudian ada lagi namanya VUCA. K-nya itu kompleks. Kompleks, ya itu kita menghadapi di abad 21 itu juga sangat kompleks sekali semua permasalahan yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, apalagi satu tuh saya lupa. Ada yang tahu nggak VUCA itu? Volatilitas, kemudian uncertainty, satu lagi kompleks. Ada yang pernah dengar nggak istilah VUCA? Satu lagi. Oh ya, sorry, ambiguitas atau kebingungan. Kita sudah dihadapkan dengan ketidakpastian, dihadapkan lagi dengan kebingungan. Terlalu banyak hal yang apa namanya? Terlalu banyak hal yang eh, sifatnya hampir sama sehingga kita bingung mau memilih seperti apa. Nah, di tingkat ya ini juga perlu mungkin saya jelaskan bahwa di tingkat di satu organisasi itu ada namanya tingkatan manajemen gitu. Ada namanya first level management. Nah, biasanya tuh uh, dia menyelesaikan fungsi-fungsi kepemimpinan yang sifatnya teknis. Gini, ini sifat-sifat fungsi-fungsi manajerial yang dijalankan oleh first level atau tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua ada middle level atau level tengah ya. Nah, dia harus punya fungsi interpersonal karena dia harus encourage first level dan dia harus mampu berkomunikasi dengan yang di atasnya. Kemudian ada level yang paling tinggi yaitu top level. Nah, kalau untuk top level, seorang pemimpin itu harus mampu mempunyai keterampilan konseptual, di mana dia mampu berpikir lebih visioner dan jangka panjang dan berpikir strategis. Nah, sampai di sini eh, sebenarnya perlu kita sama-sama kaji sih mau atau dan saya mau tahu sih dari adik-adik kalau misalnya adik-adik sudah tahu perbedaan antara kepemimpinan dan manajerial sebenarnya
apalagi maksudnya untuk apa gitu. Ada yang tahu enggak untuk apa kita tahu ini kepemimpinan dan manajerial? Jangan sampai kita hanya sebatas tahu aja. Kalau sudah tahu nih kepemimpinan dan manajerial, terus kenapa nih? Terus kenapa? Kalau di saya bingung nih sebenarnya. Kalau di Mamuju pakai bahasanya pakai ada tonji, ada juga logat Makassarnya kah? Atau atau berbeda? Atau lebih kemana dia? Lebih ke budaya Bugis? Saya saya mau mau karena saya jarang jalan ke daerah-daerah apa Sulawesi Barat ya. Saya jarang lewat ke situ. Sebenarnya kalau dialek orang Sulawesi Barat seperti apa sih ya? Ada mengarah ke Makassar juga atau enggak nih? Pak Rizal atau teman-teman yang lain gimana? Iya, agak-agak mirip, ya agak kecenderungannya ke Makassar, Bugis Makassar. Oh, Makassar ya. Iya, Oh, ya, iya, ya. Bugis Makassar. Saya, saya jarang soalnya jalan-jalan ke Sulawesi Barat. Bolehlah saya nanti diundang secara offline ke Sulawesi Siap, Barat. siap Bu Rektor, insya Allah. Astaga, Nanti. kodenya. Ya, kembali lagi. Kembali lagi nih. Sebenarnya tujuan kita nih mau tahu perbedaannya sebenarnya untuk apa? Teman-teman tahu nggak? Saya kira-kira tahu nggak? Maksudnya kalau sudah tahu nih perbedaannya, sudah tahu nih definisi pemimpin seperti apa, definisi manajer seperti apa. Sebenarnya tujuan kita apa sih? Gitu. Kita mau apakan? Ya, ayo Silakan coba Muhammad Salim menjawab. mungkin. Ya, silakan. Eh, Kayak- Terima kasih. Mungkin lebih ini setelah tahu definisi pemimpin dan eh, manajerial, lebih mempertegas posisi keduanya, lebih Oke. mempertegas posisi keduanya secara rinci, karena mungkin ada beberapa juga yang masih salah mengira bahwa pemimpin dan leader itu sama. Tapi ternyata di sini fungsi dari segi fungsi dan tentunya dan dari segi lain-lain dari sifat fungsi, lebih mempertegas posisi keduanya bahwa keduanya itu memang berbeda. Keduanya memang berbeda. Oke, intinya tapi lebih kepada, kalau saya sih lebih kepada bagaimana kita menyeimbangkan, bagaimana kita seorang individu bisa punya sifat kepemimpinan sekaligus punya fungsi manajerial. Itu kan tujuan akhirnya sebenarnya itu. Kita mau, kita seorang pemimpin tetapi bisa juga menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Gitu. Jadi, eh, jadi saya berharap setelah ini kita bisa mensinergikan antara kepemimpinan, sifat kepemimpinan kita dan tugas kita sebagai manajerial atau tugas apapun yang diberikan kepada kita. Itu harus dikerjakan sesuai dengan tugas, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugas pokoknya seperti itu dan sesuai dengan perannya. Berharapnya seperti itu. Nah, di dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan manajerial ini sebenarnya ada beberapa macam gaya-gaya kepemimpinan. Jadi di dalam apa namanya slide ini, makanya saya katakan di awal bahwa saya lupa menyampaikannya bahwa saya mau membahas terkait kepemimpinan dan manajerial ini dengan menggunakan pendekatan motivasi motivasi orang Jawa. Itu motivasinya Maslow. Ya gitu, pendekatan motivasi Maslow. Itu orang Jawa kan? Karena Maslow. Nah, sebenarnya dalam menjalankan itu ada gaya-gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, sebenarnya banyak sih gaya-gaya kepemimpinan, tapi yang saya munculkan di sini ada 6, dan saya mau fokusnya kepada 2 hal saja, karena kalau misalnya mau bahas semuanya, ini perlu literasi yang luar biasa nih. Tetapi ini yang umum digunakan oleh seorang pemimpin. Yang pertama biasa kita kenal dengan gaya kepemimpinan otokratis, di mana gaya kepemimpinan otokratis ini semuanya dikendalikan oleh seorang pemimpin, oleh seorang manajer yang diberikan tanggung jawab ya. Jadi
mau mengambil keputusannya langsung oleh manajer. Kemudian mau komunikasinya pun satu arah. Segala sesuatunya pokoknya dikontrol penuh oleh seorang pemimpin itu. Nah, kemudian gaya selanjutnya ini gaya demokratis. Kalau gaya-gaya ini kan gaya-gaya yang dijalankan orang-orang yang ada di DPR, meminta pendapat, kemudian diputuskan bersama-sama. Kemudian ada lagi gaya kepemimpinan pelayanan atau servant. Ini sangat melayani tim. Kemudian sangat fokus kepada orang lain kalau kalau gaya pelayanan ini. Nah, ada lagi gaya ini nih, laissez-faire. Ini gaya ini apa di saya mau mengatakan ini gaya yang banyak disalahgunakan oleh seorang pemimpin karena eh, eh, segala sesuatunya itu diserahkan kepada timnya. Segala sesuatu, baik dari otoritas, pengambilan keputusan itu diserahkan kepada timnya. Pemimpinnya terkadang tidak mau tahu. Gitu. Yang penting jalan. Pokoknya timnya urus sendiri saja. Yang penting pekerjaan itu bisa jalan, diserahkan kepada timnya saja. Nah, ini banyak nih yang, tapi sebenarnya ini ada manfaatnya nih, ada juga maksudnya manfaatnya untuk kelompok khusus, misalnya untuk yang ini yang dikatakan nih untuk tim-tim ahli, misalnya seperti apa ya, seperti apa namanya, penjinakan bom itu kan memang harus diberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada timnya. Tidak perlu lagi ada instruksi dari pimpinan bahwa bagaimana ini Pak, saya potong nih kabelnya apa tidak ini Pak, kayak gitu. Itu sebenarnya itu tidak, tetapi memang harus tanggung jawab, diberikan otonomi langsung dan penuh kepada timnya. Nah, namun menurut saya ya, dan menurut berdasarkan pengamatan, banyak yang menyalahgunakan gaya ini dan banyak yang menggunakannya tidak sesuai dengan harapan dari gaya kepemimpinan ini. Nah, saya mau fokus kepada dua gaya ini, gaya transformasional dan gaya transaksional. Di mana kalau gaya transformasional ini itu gaya yang gaya kepemimpinan yang mau menginspirasi dan memotivasi orang. Artinya selalu melihat sisi apa ya istilahnya ini. Saya selalu mencoba menggunakan bahasa sederhana. Mudah-mudahan bahasa sederhana yang saya miliki bisa dipahami sama adik-adik mahasiswa ya. Jadi kalau transformasional ini apa namanya? Selalu lebih berfokus kepada uh, sifat atau individu orang. Jadi kalau misalnya dia mampu menginspirasi tanpa ada imbalan apa-apa, gitu. Kata kuncinya itu tanpa imbalan, tapi dia mampu merubah sesuatu dengan uh, gaya yang menginspirasi, langsung memberikan motivasi secara dilihat dari motivasi intrinsiknya orang tanpa melihat imbalan atau reward seperti itu. Nah, sedangkan transaksional ini nah ini banyak kepemimpinan yang menggunakan nih. Kalau misalnya kinerjamu bagus, nah fokusnya sama kinerja. Kalau kinerjamu bagus, saya akan memberikan reward. Kalau kinerjamu buruk, saya akan menghukummu. Saya berlaku punishment atau sanksi di situ. Jadi kalau di situ bedanya antara transformasional dan transaksional. Nah, saya mau fokus ke sini. Kita lihat gaya kepemimpinan ini dilihat dari faktor luar, faktor orang lain maksud saya, faktor orang lain. Nah, faktor orang lain itu bisa kita lihat dari motivasinya, motivasinya orang itu. Nah, kalau kita berbicara motivasi, kita bisa pakai teori motivasinya Maslow. Nah, ini teori motivasi Maslow, di mana motivasi Maslow ini bentuknya seperti piramida. Yang pertama
ada namanya kebutuhan psikologis. Ini jadi setiap orang tuh eh, kebutuhannya itu harus merasa harus kebutuhan dasarnya ini harus terpenuhi. Apa itu seperti makan, minum, istirahat, gaji tetap. Ini yang diharapkan orang gitu. Kemudian bukan setiap orang, tapi ada orang yang memang fokusnya hanya sampai di sini saja karena dia memang butuhnya hanya makan, minum, istirahat gitu. Tetapi ada orang yang bukan cuman naik lagi ke tingkatan kedua. Dia sudah karena sudah psikologikal needs-nya sudah terpenuhi, dia naik lagi ke kebutuhan keamanan. Dia akan merasa nyaman kalau em, apa namanya? Dia akan merasa senang kalau misalnya kebutuhan keamanannya itu terjaga. Kemudian lanjut lagi, kalau misalnya keamanannya sudah terpenuhi, ada orang lagi yang mau terpenuhi kebutuhan sosialnya, yaitu di mana kebutuhan mau diterima, mau dihargai, gitu. Kemudian rasa ingin mm, punya sahabat, rasa pengen dicintai, disenangi, ini nih di kebutuhan yang tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang keempat ada namanya, ini bukan esteem ya, maksudnya bukan esteem. Nah, ini kebutuhan penghargaan. Ini kebutuhan yang orang selalu mau diakui, diberikan penghargaan, diberikan apa istilah pengakuan, prestise. Dan yang terakhir itu self aktualisasi. Nah, ini kebutuhan yang paling tinggi di mana orang berharap eh, berharap eh, apa namanya? Saya bisa eh, berkreasi, saya bisa tampil, saya bisa tampil karena saya mau dilihat seperti itu. Nah, ini kebutuhan yang tertinggi. Nah, untuk apa kita tahu motivasi-motivasi tingkatan motivasi orang lain ini untuk mengetahui kira-kira gaya apa yang bisa kita berikan. Misalnya, untuk orang yang punya kebutuhan psikologikal needs saja atau kebutuhan yang pertama saja, gaya seperti eh, apa yang bisa kita berikan? Apakah transaksional atau transformasional? Ada yang tahu? Bisa kasih jawaban dulu? Kalau orang butuh eh, gaji pokok, butuh makan minum, butuh istirahat. Nah, pemimpin harusnya seperti apa? Memiliki gaya yang tadi kan ada gaya-gaya yang saya sampaikan tuh, tetapi kita fokusnya dua gaya aja, gaya transformasional atau gaya transaksional. Nah, kalau untuk kebutuhan psikologikal, fisiologikal needs ini kira-kira gaya apa yang bisa kita berikan? Yang tadi Ibu apresiasi atau reward apa nih transformasi atau yang itu eh, yang apresiasi dan Oh, reward yang transaksional. diberikan Berarti transaksional. transaksi. Oh ya, itu gaya transaksional. Nah, kemudian kalau untuk keamanan, apalagi tuh? Gaya apa yang cocok kita berikan? Transaksional atau transformasional? Sama ya, transaksional juga. Gitu. Karena orang butuh rasa aman berkaitan dengan fisik. Nah, ini dia kaitan antara teori Maslow dengan gaya kepemimpinan. Saya karena fokusnya ingin dua aja, jadi kalau di sini referensinya bahwa mengatakan bahwa untuk kepemimpinan transaksional kita fokusnya pada kebutuhan dasar dan kebutuhan yang ini penghargaan. Kebutuhan dasar ini kan ada dua, fisiologis dan keamanan. Oke ya. Nah, kemudian kebutuhan penghargaan itu
self esteem itu juga karena membutuhkan reward, mau diberikan bonus, pengakuan atas pencapaiannya, itu berarti kita berikan gaya transaksional. Intinya kalau untuk kepemimpinan transaksional itu dilihat berdasarkan target atau kinerja. Sudah tercapai nih atau belum? Kalau tidak tercapai, saya kasih kamu hukuman ya gitu. Tapi kalau tercapai atau melampaui target, maka kamu akan kasih promosi. Kayak gitu. Dinaikkan jabatannya. Oke, sampai di sini cukup. Nah, kita lihat lagi untuk kepemimpinan transformasional. Nah, kalau untuk kepemimpinan transformasional ini eh, lebih kepada apa istilahnya, hmm, melihat jangka panjang. Nah, kalau bicara untuk jangka panjang berarti kita berikan keleluasaan kepada tim itu untuk eh, lebih bisa mampu mengaktualisasi dirinya, lebih mampu apa istilahnya, mampu diberikan ruang untuk berkreasi, diberikan ruang untuk berkreativitas, berinovasi. Nah, berarti itu ada di kebutuhan yang paling tinggi, aktualisasi dan kebutuhan sosial. Nah, untuk yang ini bahkan penghargaan pun bisa, karena ada orang yang mau diberikan penghargaan itu tidak dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk apresiasi gitu. Jadi untuk penghargaan apa namanya, eh, kebutuhan tingkat yang keempat ini, misalnya esteem need ini bisa masuk ke gaya kepemimpinan transaksional, bisa juga masuk ke gaya kepemimpinan transformasi, tergantung tergantung apa yang diinginkan oleh eh, anggota atau orang tersebut. Apakah dia ingin penghargaan dalam bentuk materi, bisa jadi kita berarti menggunakan gaya transaksional. Namun jika orang tersebut lebih prefer untuk diberikan penghargaan berdasarkan apresiasi saja, biar berkali ucapan terima kasih saja, itu berarti kita menggunakan gaya transformasional. Supaya apa? Supaya tujuan suatu organisasi itu bisa terlaksana seperti itu. Oke, ini kesimpulan dari yang mau saya sampaikan, bahwa setiap orang tuh harus mampu menyeimbangkan keseimbangan antara kepemimpinan dan manajemen. Dari kemudian setiap pemimpin tuh harus tahu motivasi orang lain supaya bisa mampu kita memimpin orang lain itu untuk memenuhi kebutuhan. Dan terakhir, kita harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan, karena pemimpin yang ideal itu katanya harus lebih fleksibel, lebih inovatif, dan responsif. Karena itulah yang menjadi tantangan-tantangan kita di dalam menghadapi abad ke-21. Saya kira itu dulu cukup dari saya. Pemaparannya mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik ya. Saya memang sengaja pengen berkomunikasi dengan sederhana tanpa secara teori, tapi mau berkomunikasi yang sederhana saja. Dan nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya juga sementara belajar nih bagaimana caranya menjadi pemimpin dan punya fungsi manajerial dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai Rektor IAI Yapnas Jeneponto. Terima kasih. Cukup sekira kita lanjutkan sesi berikutnya, Ibu Mursikal ya. Maaf kalau saya salah nama nih. Ya. Iya, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan lebih lanjutnya terkait kepemimpinan dan manajerial. Saya pikir ini makanan sehari-hari anak manajemen ya. Iya, iya makanan sehari-hari sepertinya nih, dan eh, Makanya ya mungkin teman-teman punya banyak keresahan dan juga ada ketidaksepakatan ataupun kesepakatan, kita bisa membedah lebih jauh dan mendiskusikan boleh.
jauh, seperti apa kira-kira yang pas untuk konteks kepemimpinan nih? Apakah memang kata Ibu tadi sempat kita bahas, yang sempat kita dudukan, yang transformasional atau yang transaksional, begitu kira-kira teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mungkin yang kurang sepakat ataupun sepakat dan ingin berbicara lebih jauh, silakan teman-teman. Untuk penanya pertama, silakan eh, Mas Aldi Putra ya. Silakan Mas. Monggo. Ya, siap. Terima kasih Bu Moderator. Izin Ibu narasumber untuk Ya, bertanya pada hari ini mengenai materi kepemimpinan dan manajerial. Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya sangat eh, materinya sangat menarik dan ya memang makanan kita sehari-hari sih sebenarnya. ya. Apalagi Orang apalagi manajemen eh, soalnya. apalagi menurut saya kan materi ini sangat penting dan sangat harus Ya, sebenarnya memang ditahu. eh, Apalagi kalau seorang laki-laki ya Bu ya. ya, Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga harus bisa menjadi pemimpin seperti laki-laki begitu. ya. Iya. Eh, Pertanyaan saya di sini, Bu, kan sebagai seorang pemimpin tidak menutup kemungkinan bahwa gaya pemimpin yang satu dan gaya pemimpin yang lainnya itu pasti beda. Nah, Mhm, dalam hal ini saya hanya ingin memilih pemimpin yang memiliki gaya atau sifat yang otoriter, yang dimana pemimpin yang bersifat otoriter ini yang memegang penuh keputusan, mhm, tetapi bawahannya hanya mengikuti, Bu. Nah, ya. eh, pertanyaan saya bagaimana ketika pemimpin yang memiliki sifat otoriter ini atau gaya otoriter ini, bagaimana caranya untuk mengatur anggota kelompoknya yang misal tidak sejalan dengan apa yang si pemimpin mau, tetapi si pemimpin mau, sedangkan pemimpin ini maunya yang memiliki sifat otoriter ini bawahannya hanya mengikuti begitu, Bu. Oke, Terima kasih. ya. Mungkin ini perlu kajian lebih mendalam ya. Jadi coba saya tanya dulu. Kira-kira ini kalau kita jadikan ini sedikit, em, apakah em, arahan dari seorang pemimpin itu hasilnya salah atau jelek atau tidak sesuai dengan harapan? Eh, Begini, Bu, misal kalau sang pemimpinnya mau memiliki cara sendiri lah untuk meningkatkan value timnya bagaimana. Ya, Tetapi mungkin menurut pemimpin ini cara ini yang paling tepat begitu. Cara ini yang tepat dan cara ini yang menurutnya paling bagus dan bisa meningkatkan value dalam kelompoknya begitu. Tetapi ada satu orang misal yang tidak sejalan tidak sejalan dengan pemikiran pemimpinnya tersebut. Sedangkan orang yang lain dalam kelompok itu sudah menyetujui dan sepakat tentang pemikiran eh, sang pemimpin untuk menaikkan value kelompoknya begitu, Bu. oke. Bagaimana cara menghadapi orang yang satu itu yang tidak sejalan dengan pikiran sang pemimpin begitu, Bu? Kita sebagai pemimpin ya menghadapi orang seperti itu. Oke, Iya, siap. ya, menghadapi orang yang tidak mau mengikuti arahan. Karena kan pemimpin yang dimaksud ini sudah menggunakan gaya, sudah jelas bahwa dia menggunakan gaya otoriter. Nah, Iya, ya, biasanya untuk seorang pemimpin yang menggunakan gaya otoriter seperti itu, dia kan komunikasinya satu arah. Dia tidak mau jadi kalau misalnya ada anggota timnya yang tidak sesuai dengan pengarahannya itu mungkin akan dikeluarkan dalam timnya. Seperti itu. Itu namanya gaya otoriter. Benar-benar nggak ada komunikasi dua arah. Kamu nggak terima, kamu nggak apa namanya, kamu nggak bisa ikut arahan saya, nggak bisa ikuti ritme saya, kamu keluar. Seperti itu. Jadi lagi-lagi kepada sifat atau gaya yang diambil oleh seorang pemimpin itu. Tetapi kalau menurut saya, seorang pemimpin itu memang harus punya eh, satu sifat yang harus dia miliki, yaitu apa tugas sifat itu, yaitu responsibility. Apa itu responsibility? Responsibility itu terdiri dari dua kata, yaitu respon dan ability. Artinya kemampuan untuk merespon. Ya, kalau misalnya di di bahasa Indonesia kan respon
terdiri dari dua kata, respon dan ability. Respon itu bereaksi, kemudian ability itu kemampuan. Jadi seorang pemimpin itu eh, manakala manakala dia mengambil keputusan dan hasilnya tidak sesuai harapan atau ada yang kecewa terhadap cara memimpinnya, itu dia harus punya sikap mau bertanggung jawab atau responsibility. Nah, bagaimana supaya dia punya sikap responsibility itu? Dia harus punya 3A. Apa itu 3A itu? Dia harus mau mengadmit atau mengakui bahwa saya salah gitu, saya tidak disukai, ya gitu. Yang kedua, eh eh, apalagi yang kedua, dia harus mampu menganalisis, analyze gitu. Dia harus mampu menganalisis, oh ini benar atau salah. Saya karena saya mengakuinya, sehingga berikutnya ini menjadi apa namanya, menjadi bahan kehati-hatian saya dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir apalagi tuh? Nah, saya lupa nih. Nanti kalau misalnya saya ingat, saya beritahukan ya. Saya lupa. Yang satu lagi itu PR buat saya. Ya, bagaimana supaya kita mau bertanggung jawab. Kalau intinya kita sebagai uh, seorang pemimpin memang dalam menjalankan tugas itu punya gaya-gaya tersendiri. Tadi itu kalau misalnya memang sudah jelas dia menggunakan gaya otoriter, dan di mana gaya otoriter itu sepenuhnya keputusan itu ada sama pemimpin dan tidak memberikan ruang kepada bawahannya untuk memberikan masukan, itu saya pikir dengan gaya otoriternya itu, kalau lihat orang yang tidak sepemahaman dengan dia, dia akan mengeluarkannya dari timnya. Beda kalau dia mengubah gayanya. Jadi memang dalam kepemimpinan itu tidak mesti seorang pemimpin itu menggunakan satu gaya saja. Ada ada seorang pemimpin yang menggunakan satu atau dua, bahkan lebih dari dua gaya yang dilakukan, yang dipakainya. Misalnya gaya transaksional dan gaya transformasional. Ini bisa digunakan oleh seorang pemimpin nih. Dalam satu pemimpin menggunakan dua gaya. Dari dia menggunakan kedua gaya itu berdasarkan teori-teori motivasi yang tadi yang saya sampaikan. Ini kajiannya lebih lanjut lagi nih kalau mau membahas tentang seorang pemimpin yang menggunakan dua atau lebih gaya kepemimpinan. Saya kira begitu. Oke. Baik, itu mungkin tadi jawaban dari Ibu, penjelasan dari Ibu untuk Mas Aldi. Apa ada tanggapan lebih lanjut, Mas? Silahkan. Saya rasa saya sangat puas dengan jawaban Ibu. Eh, Berarti begini ya Bu, kalau sepemahaman saya berarti pemimpin yang memiliki sifat otoriter atau gaya otoriter itu eh, bukan salah satu sifat yang termasuk baiklah untuk pemimpin. Buka gantung dari ya. Kalau saya kan dalam konteks bisa dikatakan tidak baik karena ada memang konteks yang memang ada memang pekerjaan yang harus memang dituntun langsung gitu. Tergantung konteks, tergantung pekerjaannya. Siap, siap, siap. Saya kira Berarti ya. kita Iya, hanya melihat situasi dan kondisi saja ya Bu ya. iya betul, betul. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pak Ya, Aldi ya. Ya. Sedikit ini lagi mau selesai nih. Pak Aldi berarti angkatan 2022 ya? Iya, insya Allah Ya, tahun depan. luar biasa. Sukses. Amin, 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 amin. itu mungkin tadi. Terima kasih Ibu sebelumnya, terima kasih atas jawabannya Sama-sama. tadi. Dan juga Mas Aldi mungkin sudah dijawab pertanyaannya sama Ibu. Selanjutnya mungkin saya secara khusus ya untuk teman-teman perempuan. Mbak Arfiana, silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Ibu, Bapak yang sudah memberikan kesempatan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfiana, saya jurusan PAI
sekarang duduk di semester akhir. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya supaya bisa sampai selesai dapat gelar sarjana. Amin, 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 Allahumma amin. Makasih Bu. Ya. Oke, tadi saya menyimak di perbedaan antara kepemimpinan dan manajerial. Pemimpin itu lebih fokus kepada visi dan motivasi, sedangkan manajerial lebih ke perencanaan atau pengorganisasian atau tugas setiap harinya ya. Iya. Nah, pertanyaan saya Ibu, bagaimana kalau dalam situasi krisis, apakah yang lebih penting, peran yang mana lebih penting, kemampuan kepemimpinan atau keterampilan manajerial? Maksudnya ini studi kasusnya, mungkin situasi krisisnya kayak reputasi perusahaan atau reputasi organisasi. Ya mungkin produk yang bermasalah kalau dalam bisnis. Yang mana yang lebih penting, kemampuan kepemimpinan atau keterampilan dalam manajerial. Oke, tapi studi kasusnya jelas ya bahwa produknya bermasalah gitu. Ya, jadi saya jawab langsung saja. Kalau terkait dengan produk atau hasil dari dari suatu perusahaan itu pasti manajerialnya yang kurang karena dia tidak melewati proses yang baik sampai menghasilkan produk yang apa namanya yang gagal. Nah, ya, seperti itu. Jadi saya pikir kalau itu fungsi manajerial kalau memang mau nah intinya bedanya begini kalau untuk manajerial itu dalam sebuah perusahaan itu dia lebih fokus kepada profit. Nanti kalau misalnya produknya gagal, ujung-ujungnya profitnya berkurang, berarti itu fungsi manajerialnya yang kurang. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi fungsinya dari segi hal manajerial. Saya kira begitu. Gitu. Ya, Ya, itu mungkin tadi Mbak penjelasan dari Ibu. Gimana ada tanggapan lebih lanjut Mbak? Baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Jadi di sini berarti ada kesalahan dari manajerialnya berarti Bu. iya, menurut saya seperti itu. Dan ini kan semua kalau apa namanya berbicara soal kepemimpinan dan manajerial lagi-lagi sama aja, tergantung dari konteksnya. Tetapi kalau dilihat fokusnya, misalnya kalau fokusnya memang bukan kepada visi, itu berarti fungsi manajerialnya gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ibu Musakal, oh iya. Eh, Teman-teman sudah banyak bertanya dari pihak laki-laki dan perempuan ya. Selanjutnya mungkin untuk mahasiswa mahasiswa awal untuk Mas Syihab Al-Munawwarah. Silakan Mas. Gimana tanggapannya? Oke, terima kasih Bu moderator. Oke, terima kasih atas waktunya. Begini, Ibu, kalau misal Ibu begini kasusnya Bu, izin saya bertanya begini kasusnya Bu. Misal ini gaya kepemimpinan apa namanya Ibu? Kalau misal pemimpin ini kan kayak memberikan keleluasaan kepada kita untuk berpendapat. Namun setelah pendapat diterima di lain hari apa ya kayak pemimpin ini memberikan kebijakan kayak apa ya kayak berubah dari apa yang telah disepakati. Begitu Bu. Mungkin ini juga terjadi pada diri saya Ya, bahwa begitu Bu karena ketika sesuatu yang sudah disepakati nih Bu terus ujung-ujungnya nanti berubah kan mempengaruhi ini Bu sistem pekerjaan begitu Bu. Terus saya mau bertanya kalau model kepemimpinan apa yang dipakai pemimpin ini dan bagaimana solusinya Bu? Mungkin begitu pertanyaan saya Bu. oke. Pemimpin yang saya berikan contoh ya ini.
Bentar-bentar, saya kasih dulu. Saya perlihatkan contoh-contoh. Saya cari dulu ininya. Gaya-gaya kepemimpinan. Saya sabar ya. Saya harus buka dulu berarti. Biar kita sama-sama lihat sebenarnya gaya-gaya kepemimpinan yang ada itu sebenarnya apa-apa aja. Coba share. Mana dia ya? Kelihatan nggak ini? Ya, kelihatan Bu. Ini, ya. eh Gaya-gaya leadership dan gaya-gaya kepemimpinan. Nih, ada namanya strategic leadership, agile leadership. Nah, kalau ambidextrous ini yang sementara apa namanya banyak yang dijalankan orang antara menggunakan dua gaya kepemimpinan sekaligus, gaya kepemimpinan transaksional dan apa namanya transformasional. Kemudian eh, gaya level 5 sebenarnya saya sendiri ada juga gaya situational leadership. Nah, ini terkadang ada seorang pemimpin tuh menggunakan gaya ini tergantung situational leadership, tergantung situasinya gitu. Apa yang dihadapi ngambil keputusan sesuai dengan situasi yang ada. Tapi kembali lagi kepada eh, apa namanya tim atau manajemen melihat apakah dengan menggunakan gaya situational leadership ini, misalnya kalau saya sih menganggap itu tadi yang disampaikan oleh Mas Syihab ya, oh ya itu yang disampaikan oleh eh, eh, mahasiswa Syihab itu mungkin bisa saja dia menggunakan ini, gaya situational leadership yang berubah-ubah kebijakannya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi eh dilihat lagi hasilnya tim bisa mengontrol disinilah tugas manajerial ke seorang kepemimpinan mau menjalankan fungsinya sebagai fungsi controllingnya jika misalnya yang dengan menggunakan gaya kepemimpinan seperti itu dan hasilnya tidak membuahkan hasil atau tidak mencapai target yang diharapkan mungkin perlu dibicarakan oleh oleh tim. Apakah perlu strategi yang lain? Karena menurut saya menjalankan gaya kepemimpinan ini dalam setiap eh, konteks atau dalam setiap pengambilan keputusan itu bagian dari strategi eh, untuk mewujudkan visi, mewujudkan cita-cita, mewujudkan tujuan. Jadi kalau tadi pertanyaannya kira-kira gaya seperti apa? Kalau kalau saya mendengar tadi mungkin kira-kira dia menggunakan ini gaya situational leadership yang dimana selalu berubah-ubah. Tapi kembali lagi eh, sebaiknya tim manajemen itu melihat apakah memang berhasil atau tidak dengan menggunakan gaya seperti itu. Kalau bisa, apalagi eh, pemimpinnya mau
apa namanya, mau mendengar atau ada komunikasi yang dia jalan, ada gaya komunikasinya yang dia mau terima gitu. Saya kira seperti itu. Kira-kira Kamanjona bilang orang orang Jene Ponto. Itu Oke, makasih Ibu. Itu mungkin dari ya, Pak ya. dari pemaparan dari Ibu, Mas, gimana? Ada tanggapan lebih lanjut atau masih resah atau mungkin ya cukup? Seperti apa, Mas? Ya, Silakan. bagus kalau kita sharing. Siapa tahu dari yang apa namanya, beberapa gaya yang saya perlihatkan ini, Mas Syihab bisa lihat kira-kira, oh bukan yang itu Bu, bukan situasional Bu, mungkin lebih kepada autentik atau apa ya gitu. Saya cuma memperlihatkan ini perlu kajian nih, dan saya masih belajar. Terus terangnya saya masih belajar nih. Ini saya sering gabung di ini leadership forum seperti itu. Baik. Eh, Iya Bu, terima kasih penjelasannya Bu. Karena menurut saya penjelasan dari Ibu ini sangat penting bagi saya, di mana eh, ini sementara ini juga pengalaman saya Bu tentang masalah kasus ini. Jadi Mhm. mudah-mudahan penjelasan ini bisa saya tahu, oh begini gaya pemimpinannya. Dan alhamdulillah karena begini Bu, setiap sesuatu yang sudah disepakati itu Bu, kita jalankan dan apa ya, kayak lambat laun ada perubahan Ada itu perubahan. langsung dari, biasanya dari pemimpin begitu, ada perubahan yang kami juga tidak tahu Iya. begitu Bu. Gaya itu apakah ini efisiensi untuk efisiensi apa namanya, eh, apa ya, kayak apakah berhasil Ya, begitu Bu, sudah efisiensi efisien ya, dalam sudah efektif kah atau belum ya gitu ya. Iya. Ini bisa jadi kajian anak manajemen nih, gaya-gaya kepemimpinan pasti selalu jadi kajian kajian anak manajemen ini, manajemen pendidikan. Ya, itu mungkin ya eh, pertanyaan dan Ibu juga sudah memberikan jawaban untuk Mas Syihab tadi. Mungkin Mas Salim ya. Saya lihat dari tadi sudah standby nih Mas Salim. Gimana gimana Mas Salim? Apa Anda punya pendapat dan juga opini terkait kepemimpinan dan manajerial di sini? Silakan Mas. Ya, bagus kalau kita sharing, nggak bertanya aja, gitu kan? Siapa tahu ada pendapat lain atau ada gaya yang lain yang bisa diperkenalkan, gaya kepemimpinan yang lain yang bisa diperkenalkan. Waduh, takut kan. Eh, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Ibu Musaka dan Ya, ya, eh, Ibu Dr. Hartina selaku narasumber. Eh, di sini saya sebenarnya dari penjelasan teman-teman, jawaban dari Ibu, eh, saya sudah sepertinya saya sudah hadapi setiap hari. Saya lebih ke ini, ya organisasi juga tapi kecil. Seperti saya diberi tugas menjadi leader di tempat kerja saya. ya. Alhamdulillah. Nah, posisinya kan saya jadi leader, pemimpin saya ini saya mau sebut otoriter jadi juga, saya dia situasional jadi juga, Ya, eh, eh, transaksional pasti ya. terbuka jadi juga. Ya, Jadi eh, sangat relate dengan kehidupan saya penjelasan-penjelasan tadi. Makanya saya bingung, saya mau tanya apa lagi ini. Eh, tapi di sini jadi sebenarnya saya mau lebih perkembangan potensi diri saya, Bu. iya, oke. Aku sebenarnya suka nih jadi pemimpin. Mhm. Sebenarnya suka jadi pemimpin. Tapi saya mungkin kurang motivasi sih. Saya orangnya eh, nggak mau ribet. Tapi, maka dari itu saya mau jadi pemimpin biar nggak ribet. Kira-kira gaya kepemimpinan apa yang harus saya pakai ini, Bu? Karena saya nggak mau ribet, jadi saya maunya jadi pemimpin biar anggota saya yang jalan. Nah, sebenarnya pemimpin sejati itu bukan pemimpin yang dilayani.
Nah, tapi dia yang melayani. Gitu, pemimpin sejati itu. Jadi eh, yang namanya pemimpin berarti kita harus mampu mengelola orang, apalagi kalau orang banyak ya, itu harus menjadi satu kemampuan kita. Kita mampu menginfluence. Kalau misalnya ada tuh gaya-gaya laissez-faire itu, gaya seperti itu kalau memang mau digunakan, yang pemimpinnya duduk santai saja diserahkan sama timnya, gitu. Bisa, bisa. Itu juga tetapi sebagai pemimpin kan kita selalu mau dinilai dari ada ukurannya bahwa kita berhasil atau tidak. Ya, seperti itu kan. Jadi dan buat saya menjadi seorang pemimpin itu dalam menjalankan kepemimpinan, em, jangan fokus kepada satu gaya aja. Kita harus bisa multi style gitu, multi style. Kita harus mampu, eh, kalau memang kondisinya kita harus situasional ya kita harus situasional gitu. Dan lagi-lagi kalau lagi-lagi untuk apa namanya kajian dasar ya. Mungkin kajian dasar, saya bilang ini kajian dasar yang saya sampaikan nih, yang terkait teori motivasi, apa ya, teori motivasi pendekatan Maslow ini. Jadi kalau misalnya sebagai pemimpin tuh harus tahu motivasinya ini anggota tak apa saja, apakah memang harus apakah dia kebutuhan dasarnya saja yang harus dipenuhi, ataukah memang kita sudah harus memikirkan kebutuhan aktualisasinya seperti itu. Jadi seorang pemimpin intinya harus mampu mengerti, kemudian mengerti orang dan mau mempengaruhi orang. Kalau kita sudah mampu mempengaruhi orang, kita sudah bisa itu dibilang seorang pemimpin. Saya kira seperti itu. Sukses Salim menjadi pemimpin di tempat kerjanya luar biasa. Itu mungkin tadi Mas Salim ya penjelasan dari Ibu. Mungkin Mas Salim resah ya dari apa refleksi kehidupannya sebenarnya. Betul. Refleksi kehidupan, tetapi Nah, kita tidak kaku untuk mendiskusikan persoalan kepemimpinan ini dan sistem manajerial. Saya sempat tadi mohon izin ya Bu, saya sempat tadi boleh, boleh. mendengar pada saat Ibu mengatakan bahwa kepemimpinan itu pada akhirnya bukan dilayani, tapi melayani. Melayani, ya. Ya, saya juga sebenarnya ini refleksi saya dari hasil apa dari buku Imam Khomeini kira-kira Pemimpin Iran ya setelah Imam Ali Khamenei. Beliau kira-kira mengatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya bukan menjadi sebuah tingkatan paling tinggi yang pada akhirnya kita mendominasi mendominasi orang sehingga Ya, orang-orang pada kalangan bawah harus melayani kita ya. seperti itu. Tapi pada akhirnya beliau juga mengatakan seperti yang Ibu katakan bahwa ya ini Batik ya. sebenarnya pola ya pola melayani begitu. Jadi melayani hamba-hamba sebenarnya untuk penyucian diri. Kira-kira begitu beliau mengatakan dalam karyanya tentang sholat ya, tentang sholat beliau menulis dalam bukunya, tetapi membahas persoalan kepemimpinan juga di situ. Itu mungkin apa teman-teman yang lain juga punya tanggapan lebih jauh dan refleksi mungkin atau mungkin refleksi kehidupannya seperti Muhammad Salim. Silahkan teman-teman terakhir. Ya, 5 menit lagi ya. Soalnya saya ada kegiatan lagi jam 15.30 soalnya. Saya belum ucap terima kasih, Bu. Oh, Mungkin itu ya karena ibu juga ada agenda yang sangat ini penting dan teman-teman juga sudah banyak memaparkan pertanyaannya dan ibu juga sudah memaparkan penjelasannya. Mungkin terakhir Bu, silahkan mungkin ada kata-kata yang atau penyampaian untuk kita semua, terutama saya sendiri Bu yang harus belajar mungkin dari ibu. Silahkan Bu. ya, saya cuma mau mengatakan bahwa eh ini saya juga mau berterima kasih nih sama Stid Al-Haria, lagi-lagi terima kasih kita bisa bersilaturahmi dengan adik-adik mahasiswa. Sekarang sebagai apa di Stid Al-Haria? Ya Dosen Bu, ya? saya dosen baru Bu.
Masya Allah ya. Sukses semuanya. Em, Berharap kita bisa ketemu secara langsung, baik itu di Amin. Unsulbar atau bisa jalan-jalan ke Jeneponto ke kampus saya, Amin. kayak gitu Amin. ya. Siap, Bu. Amin. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak lebih dari ucapan rasa syukur saya dan terima kasih sudah mau mengundang di kegiatan, dan saya izin ya nyontek kegiatan ini, short course ini luar biasa ini kegiatan yang selalu dijalankan oleh Stid Al Hairiah ini, dan baru kali ini saya diajak bergabung menjadi narasumber. Terima kasih banyak. Terima Itu saja kasih, Bu Bu, Musda. dengan senang hati. Ya, izin nyontek ya Mbak, ya Pak Rizal ya. Dengan senang hati, Bu Rektor. Siap. Iya, nanti nanti tukaran. Pak Rizal lagi yang jadi narasumber di tempat kami. Insya Allah. Amin, amin. Baik, itu mungkin ya kata-kata dan penyampaian Ibu Ya, sebelum menutup. Untuk saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Hartina Fatah, dan juga Bapak Abu Rizal MPD yang sudah menyiapkan semua acara sampai selesai hari ini. Sebelum menutup, saya ingin mengutip kata-kata sedikit dari boleh, boleh. Prof. Sachiko Murata dari Jepang. Beliau kira-kira mengatakan seperti ini, bahwa kepemimpinan itu menjadi wadah penyucian diri. Jadi perintah yang dikeluarkan menjadi satu upaya untuk memanusiakan manusia. Nah, itu mungkin teman-teman Insya Allah. eh, kata-kata yang bisa saya sampaikan ya sebelum menutup, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, ibu narasumber, dan bapak dan teman-teman sekalian. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Terima kasih Ibu banyak, Lucia. Ye. Ya, Ye. sehat-sehat semua. Ya. Makasih.